Halo semua, kembali lagi di 411 Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, hari ini gue kedatangan mobil customer gue yang minta tolong dibangun ya sama gue, yaitu Civic FK4 Turbo. Ini dia mobilnya. Oke, jadi sebenarnya mobil ini dimiliki oleh orang yang sama Honda Jazz yang pernah kita review juga ya, yang kuning itu. Untuk link reviewnya bisa lihat di atas ini. Nah, sebagai penggemar Honda, pastinya dia juga mengemari parts Mugen ya. Karena Mugen adalah modifikator resmi dari Honda ya. Dan mobil ini nggak terkecuali udah dimodifikasi dengan parts-parts dari Mugen. Nggak cuma Mugen, untuk kaki-kaki sudah menggunakan Volk Race dan parts-parts JDM lainnya. Oke, kita akan ngebahas satu-satu di modifikasi mobil ini. Come on. Oke, kalau kalian lihat, ini sudah menggunakan body kit Type R ya, yaitu dari Honda Civic FK8. Tapi ini bukan sembarangan body kit, karena ini sebenarnya adalah body kit asli genuine dari Honda Civic FK8. Jadi sebenarnya mobil ini kalau misalnya di total ya, total modifikasinya biayanya udah bisa kebeli satu Honda Civic Type R asli. Karena ini sebenarnya FK4 ya, Honda Civic lokal yang turbo. Tapi dengan sedemikian rupa, karena uang bukan masalah, dia bahkan hampir mau beli mesin Civic Type R yang beneran. Agak aneh ya, tapi ya itulah. Kadang-kadang taste itu nggak bisa dihitung dengan uang. Oke, kita akan bahas satu-satu ya dari eksterior apa aja modifikasinya. Kita mulai dari body kit tadi udah ya. Jadi menggunakan Civic Type R asli, lalu kap mesin. Ini kelihatannya biasa-biasa aja ya. Ada fan-nya, ada hood scoop-nya. Mungkin kelihatannya biasa aja, mungkin kayak fiber biasa. Tapi kalau kita buka, ini adalah dari merek Varis original dengan bahan carbon fiber. Ya, ini real carbon fiber yang dicat warna putih ya. Jadi nggak dikeluarkan serat-serat karbonnya seperti pada umumnya. Jadi kelihatannya subtle ya, biarpun sebenarnya mahal banget ini kap mesin. Oke, lanjut. Untuk bagian grill, karena ini sudah menggunakan body kit Type R asli, jadi ini grillnya juga Type R asli dengan emblem yang asli. Red Honda juga asli. Lalu menggunakan fog lamp, optional parts ya. Ini kalau di Jepang ada pilihan warna kuning dan warna biru. Nah, ini kebetulan warna biru. Lanjut lagi ke bagian belakang. Oke, tadi bagian depan udah kelihatan perubahannya ya, yang agak subtle, dan bagian belakang mungkin kalian agak kaget nih kalau tahu harga dari spoiler ini. Nah, ini adalah spoiler dari Mugen ya, original. Aslinya ini bagiannya plastik. Tapi kemarin customer minta tolong dong bikinin carbon fiber. Oke, kita bikinin carbon fiber, dan ini dengan bahan press vakum ya. Dicetak dari bahan aslinya, jadi sangat rapi ya. Dan sangat enteng, pengurangannya sekitar 4 kilo per piece ini. Nah, ini bener-bener nambah looks dan fungsi juga. Nah, wing ini juga bukan cuman tampilan aja ya, karena ini wing yang fungsional, karena bagian setelan dari flapnya ini bisa disetting ya. Jadi untuk downforce-nya mau seagresif apa, bisa disetting dari lubang-lubang ini. Oke, lanjut. Wingnya sudah. Sekarang bagian roof spoiler ini juga menggunakan produk dari Mugen yang harganya juga wow, luar biasa banget kalau kalian tahu harganya. Dan ini sebenarnya bahannya karbon yang dicat warna putih supaya nggak bener-bener in your face ya karbonnya ya. Jadi ya itu, kalau kalian punya uang, bebas. Lanjut ke lampu belakang yang juga dari Mugen. Ini LED ya, jadi sudah ada ceremony light-nya. Tampilannya langsung berubah ya, karakteristik si Civic ini. Keren banget sih menurutku, dan harganya ini sekitar 15 jutaan satu set. Lalu ke bagian kaki-kaki ya. Oke, sekarang kita bahas kaki-kaki. Nah, ini karena dia sudah menggunakan body kit Civic Type R yang fendernya depan belakang itu lebih lebar ya. Jadi perlu velg yang pastinya lebih lebar dan offsetnya lebih kecil daripada spek untuk Civic FK ya. Nah, ini menggunakan Race 57CR ya, warnanya gunmetal blue. Dia sudah digunakan juga rem Brembo ya, Brembo GT. Dengan lebar nih kayaknya 350 mili nih ya, udah gede banget. Tapi karena ini spek velgnya sebenarnya masih 9 ET45, jadi masih
menggunakan spacer nih 1 cm. Jadi supaya lebih keluar ya, jadi nggak mendelep banget velgnya. Dan laknatnya juga sudah menggunakan dari JS Racing yang titanium dan komplit dengan dop dari Race 57 CR original. Oke, lalu apa yang membedakan dengan Civic Type R? Nah, untuk di sini masih menggunakan PCD 5x114,3 karena Civic Type R sejak FK2 itu sudah menggunakan PCD 120x5 ya. Jadi orang dulu pada bilang itu PCD BMW. Sebenarnya nggak cuma BMW yang pakai PCD itu, karena sekarang BMW sendiri menggunakan PCD 112. Dan ada Honda CR-V yang baru, ada juga BYD itu menggunakan PCD 120. Oke, lanjut ke roda belakang. Oke, untuk yang belakang sama ya, dia udah menggunakan big brake kit. Tapi ini terus terang gue kurang tahu ya ini big brake kit dari apa. Ya sekilas dari bentuk disc brake-nya sih dia J-hook ya. Mungkin AP Racing atau wah gue nggak tahu juga ya. Nah pokoknya dia udah menggunakan big brake kit yang ini modular ya, udah pakai top head yang bisa diganti. Jadi bisa dirubah-rubah dari offsetnya nih. Jadi ini offsetnya mungkin udah nggak original ya, udah nggak bawaan mobil. Jadi dia menggunakan pelek yang dengan spek yang sama dengan depan. Dudukannya bagus nih, pas dengan si over fender yang ada di mobil ini ya, yang menggunakan body kit Type R. Nah ini bedanya dengan Type R yang baru yang tipe FL5. Kalau FL5 bodinya gembung, bukan add-on seperti ini. Ini kan masih add-on, jadi masih sangat gampang buat FK4, FK7 di convert buat jadi Type R. Sedangkan yang tipe yang paling baru, yang tipe FE, FL itu nggak bisa segampang ini untuk dijadiin Civic Type R. Oke, sama bautnya juga menggunakan JS Racing titanium, dop, dan velg 57 CR. Kita lanjut ke bagian samping, ada sedikit modifikasi ya. Pertama, door handle ya, door handle protector menggunakan Mugen, depan belakang ada. Dan ini apa namanya, talang air ya. Talang air ini juga original dari Mugen nih, bukan talang yang biasa. Dan juga Mugen hydrophilic mirror, side mirror ya. Itu juga dari Mugen, dan dia ada indikator LED-nya. Jadi dari samping kelihatan ada lampu LED-nya. Oke, sekarang kita mau bahas interior ya. Yang niat nggak cuma di eksterior aja, tapi interior juga niat banget nih. Ya, salah satunya penggunaan center console dari Civic Type R asli nih. Sampai badge-nya nih asli nih, Civic Type R. Dan ada tombol comfort dan R Plus-nya si Civic Type R bawaan ya. Cuman tombol-tombol bawaannya jadi dipertahankan karena ya sedikit di custom ya, ini ada bahan yang dicoak supaya tombol bawaan bisa masuk. Oke, selain itu penggunaan aksen Honda Access nih yang ada merah-merah, setir juga ya, merah-merah flat bottom, emblem merah, itu juga ditambahkan ya. Dan gak ketinggalan penambahan pedal Honda Access ya, yang aluminium pedal. Lalu ada juga lampu-lampu ambient light nih, kalau siang nggak kelihatan, tapi kalau malam kelihatan nih, banyak nyala merah-merah ya. Merah-merah di bagian speaker, di bagian tombol bagasi di sebelah kanan sini ada juga. Lalu kembali ke tuner Mugen, ada penambahan tombol engine start stop dari Mugen juga di sebelah sini ya. Terus kaca spion seperti biasa menggunakan produk dari Spoon yang tinggal ditempel aja. Dan lampu dome light juga sudah diganti menggunakan Honda Access yang ada fancy light-nya. Nah, yang paling mencolok adalah jok SR7 ini ya, dari Recaro, dan warnanya merah hitam sesuai dengan tema mobilnya ya, interiornya hitam dan merah. Dan ini tipenya yang low ya, jadi nggak terlalu capek untuk dipakai harian karena bagian bolsternya ini juga nggak terlalu memeluk badan ya, jadi badan nggak terlalu kayak dibekap banget yang bikin pegel gimana gitu ya. Kalau jok racing banget kan bakal lebih capek kalau dipakai harian. Dan busanya juga lebih empuk ya daripada yang biasa. Oke, kira-kira itu aja sih untuk interior, nggak ada perubahan lain selain yang tadi gue sebutin. Kita lanjut ke bagian mesin. Oke, sebelum kita bahas mesin, tadi yang gue udah bilang ya, ini kap mesin bukan kap mesin biasa, tapi dari Varis dan bahannya carbon fiber reinforced plastic. Ini ada labelnya original, dan sebenarnya ini adalah kap mesin untuk FK8 ya. Dan waktu mobilnya datang mau dipasang ternyata nggak fit. Jadi untuk hinge-nya ini, untuk latch-nya, si FK8 itu lebih maju. Jadi ini ada sedikit modifikasi supaya bisa kepasang ke latch bawaan Civic FK4 ini. Oke, kita bahas mesinnya. Perubahannya sebenarnya nggak banyak ya.
Pertama ada strut bar dari produknya Blitz ya. Lalu tutup oli dari Spoon dan tutup radiator yang bukan di radiator ya, ini sebenarnya di reservoir cover aja di merek Spoon juga. Lalu yang paling ketara perubahannya adalah di penambahan intake suction kit menggunakan produk dari Zero 1000 ya. Nah ini bahannya aluminium plus chambernya ini menggunakan bahan carbon fiber dan open filter element. Jadi saat dipasang, efeknya adalah ada suara induction noise khas mobil turbo. Oke, lalu kita lanjut ke kaki-kaki. Dia menggunakan coilover yang paling nyaman yang pernah kita tes ya, yaitu RSR Best TI. Jadi ini adalah coilover yang menggunakan coil spring dari bahan campuran titanium alloy. Nyaman banget dan bisa dipakai buat track day juga dengan settingan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk bagian knalpot pasti sudah dirubah juga menggunakan merek HKS Legamax Premium. Bentuknya kayak gimana? Yuk kita cek dan kita dengerin. Cek sound. Oke, jadi ini knalpotnya ya, bentuknya buang tengah, dua pipa di tengah begini yang sebenarnya kalau di Civic lokal FK4 itu nggak bisa dipasang ya, harus di Civic yang RS yang facelift-nya. Jadi karena ini sudah menggunakan bumper dari Type R yang juga memang buang tengah, jadi ini bisa digunakan langsung tanpa ada rubahan apapun. Oke, jadi kira-kira itu dia ya bahasan kita mobil ini ya. Sebenarnya masih ada beberapa modifikasi yang belum kita bahas, yaitu audio. Cuman karena gue kurang mendalami audio, jadi gue nggak bahas. Nah, itu dia video kita kali ini. Boleh di like kalau kalian suka video ini, di subscribe untuk mengetahui uploadan kita selanjutnya, dan mampir-mampir ke toko kita dan Instagram kita di 411 Store. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.